Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, Mams. Masya Allah. Kita lagi di mana nih? Kita lagi di kampus nih teman-teman. Mau ngapain, guys? Kita lagi mau bikin video hukum internasional. BTW kita dari kelompok 4 ya teman-teman. Dengan saya, Naswa Nurahwiza, NIM-nya 244104454. Saya Anastasia Nindya Putri dengan NIM 24410-632. Saya Agnes Mulyani dengan NIM 24410-402. Saya Vanessa Iqda Purnama dengan NIM 244410623. Saya Raisa Putri Ramadhani dengan NIM 24410-760. Yuk langsung aja kita tonton video kita. Yurisdiksi suatu negara merupakan kewenangan yang memiliki oleh suatu negara untuk bisa menciptakan, melakukan, memberlakukan maupun memaksa berlakunya suatu hukum nasional negara tersebut bagi wilayah yang berada di luar dari batas teritorial atau batas kekuasaan yang dimiliki oleh negara tersebut. Yurisdiksi negara dari dalam hukum internasional dalam hal lahir karena adanya tindakan yang satu, legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau menetapkan peraturan atau keputusan-keputusan. Yang kedua, eksekutif, yaitu kekuasaan untuk memaksakan agar orang atau benda atau peristiwa menaati peraturan hukum yang berlaku. Yang ketiga, yuridikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili orang berdasarkan atas suatu peristiwa. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip nasionalitas dalam hukum internasional. Apa sih prinsip nasionalitas itu? Jadi prinsip nasionalitas dalam hukum internasional adalah kewenangan yang dimiliki suatu negara untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh warga negaranya meskipun tindak pidana itu dilakukan di luar wilayah teritorialnya. Nah, prinsip nasionalitas itu terbagi menjadi dua, yaitu prinsip nasionalitas aktif dan prinsip nasionalitas pasif. Jadi, prinsip nasional aktif adalah kewenangan yang dimiliki suatu negara atas tindak pidana yang dilakukan oleh warga negaranya di luar wilayah teritorial. Artinya, jika seorang warga negara melakukan tindak pidana di luar wilayah teritorial, maka negara tersebut bisa menuntut dan mengadili warga negara sesuai dengan hukum nasional yang berlaku. Yang kedua adalah prinsip nasionalitas pasif. Jadi, prinsip nasionalitas pasif adalah negara ini memiliki yurisdiksi terhadap tindak pidana yang korbannya adalah warga negara tersebut, meskipun pelaku dan tempat kejadian ini berada di luar teritorial, tapi negara ini bisa menuntut dan mengadili tindak pidana asal korbannya adalah warga negara sendiri. Selanjutnya, saya akan membacakan kasus yang telah kami temukan. Pada tanggal 8 April 2009, kapal kargo Maersk Alabama yang berbendera Amerika Serikat sedang berlayar di Teluk Aden, perairan Somalia. Kapal ini membawa bahan makanan untuk organisasi Bantuan Pangan PBB. Saat itu, kapal tersebut diserang dan dibajak oleh sekelompok perompak asal Somalia menggunakan beberapa kapal kecil atau speedboat. Para awak kapal segera menjalankan prosedur keamanan seperti menuju ke ruang aman yang hanya diketahui oleh kapten dan awaknya, serta mematikan mesin kapal agar kapal tidak bisa bergerak. Kapten kapal, Richard Phillips, menjadi sandera para perompak setelah ruang kemudi dikuasai oleh mereka. Pemerintah Somalia sebagai negara pantai tempat kejadian memiliki yurisdiksi teritorial untuk menangani kasus ini karena pembajakan terjadi di wilayah perairannya. Teluk Aden, Somalia merupakan salah satu wilayah lalu lintas perairan internasional. Setidaknya 20.000 kapal melintas di wilayah ini setiap tahunnya dengan tujuan utama yaitu kegiatan ekspor impor, dan hal itu menjadi kawasan ini termasuk jalur perdagangan paling sibuk di dunia. Hal ini menjadikan Teluk Aden merupakan sasaran utama bagi para pembajak Somalia untuk beraksi. Pembajakan merupakan tindak pidana internasional yang berasal dari kebiasaan yang berkembang di dalam hukum internasional dan disebut sebagai tindak pidana transnasional atau transnational crime, atau lebih dikenal dengan tindak pidana transnasional terorganisasi atau transnational organized crime. Sejumlah instrumen hukum internasional pun telah mengatur mengenai isu pembajakan di laut.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan prinsip nasionalitas. 1. Nasionalitas aktif atau Somalia. Karena para perompak adalah warga negara Somalia, Somalia berhak mengadili mereka berdasarkan hukum nasionalnya. Jadi, Somalia memiliki yurisdiksi aktif atas pelaku pembajakan tersebut. 2. Nasionalitas pasif atau Amerika Serikat. Korban pembajakan adalah warga negara Amerika Serikat dan kapal berbendera AS, sehingga AS memiliki hak untuk memberikan perlindungan diplomatik dan menuntut pelaku pembajakan meskipun kejadian tersebut di luar wilayah AS. Ini adalah penerapan prinsip nasionalitas pasif dan yurisdiksi ekstrateritorial. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari kasus tersebut. Kesimpulan, ketentuan hukum pembajakan laut diatur dalam pasal 100-107 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dan pasal 6 Konvensi Roma 1988. Intinya, setiap negara berwenang mengadili pelaku pembajakan dan menetapkan tindakan terhadap kapal, pesawat, dan juga barang terkait dengan memperhatikan kepentingan pihak ketiga. Negara juga wajib menetapkan yurisdiksi atas pembajakan laut. Yurisdiksi kasus terhadap Maersk Alabama. Somalia memiliki yurisdiksi teritorial karena pembajakan terjadi di perairannya, namun tidak bisa menetapkan atau mampu menegakkan hukum karena Somalia merupakan negara yang gagal. Amerika Serikat memiliki yurisdiksi berdasarkan asas nasionalis pasif atau korban warganya dan yurisdiksi ekstrateritorial karena kapal berbendera US. Nah, itu dia teman-teman penjelasan dari kelompok kita. Makasih ya udah dengerin sampai akhir. Bye-bye. Assalamualaikum.